sifatnya memanggil kita kami bang, kayak banyak buat godaan ataupun kan kok seperti nggak melihat ada pendaki yang naik tuh banyak bang, umumnya pendaki banyak di rombongan. Nah gue bingung, iya betul sih bentuk awalnya bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua di channel Mager Adventure. Kali ini gua sama Bang Gopai mau bikin konten lagi yang namanya ngobrol santai. Ngobrol santai seputar pendakian horor. Kali ini gua mau nagih janji Bang Gopai. Waktu yang lalu di video yang kemarin-kemarin dia pernah ngomong mau cerita pendakian horor lagi yang ada di daerah Garut. Kalau nggak salah yang sekarang di namanya Gunung Guntur ya bang. Ya. Kurang lebih begini ceritanya. Coba bang abang ceritain. Oh begitu ceritanya. belum bang. Nih gue baru mau cerita nih bang. Iya bang. Ya, jadi begini bang. Singkat cerita. Ini kejadian belum lama bang. Masih tahun 2021. Tepatnya waktu hari Jumat. Kalau 2001 enggak sih masih SD. Tanggal 1 Januari 2021. Nah gitu. Jadi setelah siang ya, setelah sholat Jumat nih sekitar jam 1, yang kebetulan ini bukan acara OT ya bang, ini acara pribadi alias acara santai gitu. Yeah. Nah gue berempat tuh bang, anak gua si Dede, Ica dan Jaki ikut serta lagi tuh, tapi cuma berempat ya bang katanya. Oh ini kali ini benar-benar sama si Ica lagi nih. Iya. Tuh neng Ica diceritain lagi nih. Kalau misalnya sempet mah mau jadi narasumber silakan. Monggo. Datang aja. Ica tuh berempat. Sekitar jam 1 gua dari rumah itu minta diantar sama temen lah, untuk diantar ke pulbis yang berada di daerah Ciputat. Diantar lah tuh gua, dapet temen tetangga pakai motor, diantar lah tuh gua, ditumpuk lah 2 motor sampai ke pulbis di daerah Ciputat. Setelah ngurus registrasi atau loket pembayaran gitu ya, dan berhubung memang mobil juga udah mau berangkat, ya itu gua nggak ada halangan, langsung berangkat gitu. Ya lumayan lah pakai apa waktu itu, pakai mobil bis eksekutif lah, yang ada AC-nya. Mantap gitu. Orang pakai SB tapi bang. Dingin gitu. Iya, dingin. Agak. Berangkat menuju Garut. Ya yang gua tuju itu sebenarnya karena gue juga perdana ke Garut ya. Ini gue mau ke rumah temen gue ya, yang sama-sama temen naik gunung ya, pendaki juga ya, sebut saja dia namanya Mang Bagus dan Mang Idom. Gue berjalan tuh berempat menuju Garut ya gitu. Ya gue harus ke terminal Garut dulu. Kata singkat cerita, perjalanan lancar, nggak ada kendala gitu. Sesekali mampirlah transit mobil bis gitu, maklum ya, wajar. Tapi alhamdulillah lancar. Sekitar jam 6 maghrib sampailah gue di terminal Guntur waktu itu. Sambil menunggu jemputan gue santai-santai dulu di terminal sambil istilahnya foto-foto lah gitu, buat dokumentasi sama si Dede nih anak gue. Dia seneng banget karena dia juga pertama kali ke Garut gitu. Sampai juga dia ke Garut. Nggak lama kemudian sekitar Mang Bagus dan Mang Idom jemput. Waktu itu dia jemput pakai angkot gitu, karena memang nggak ada transportasi selain angkot gitu. Bla 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 bla. Akhirnya setelah dijemput, gue naik angkot tersebut, gue berangkat tuh menuju ke rumah Mang Bagus ya gitu. Sekitar 30 menit lamanya sampailah gue di kediaman rumah Mang Bagus gitu. Mang Bagus sampai dijamu sama pihak keluarganya, alhamdulillah ramah tamah, sambutan yang baik, kasih jamuan, ngopi-ngopi, makan, gini, alhamdulillah. Akhirnya gue istirahat tuh, karena emang udah kenyang banget sama capek perjalanan ya. Gue istirahat, rencananya besok pagi mau lanjut ke Gunung Guntur dulu,
Karena begini bang, target gua berhubung mumpung masih ada di daerah Garut, target gua, rencana gua, planning gua mau ke Guntur, ke Cikuray, Sagara, Papandayan, dan kalau masih ada waktu mencoba ke ekspor ke gunung-gunung lainnya gitu. Ya udah tau gue istirahat malam itu, sekalian packing biar besok pagi nggak usah packing lagi gitu. Udah tuh bang, gue istirahat, nyenyak banget tuh, mana kecapean, istirahat, tidur sampai akhirnya sekitar jam 5 bangun tuh, gue bikin kopi lah, biasa kalau pagi pasti yang gue kejar kopi gitu. Ngopi jam 5 pagi atau setengah 6 lamanya, iya setengah 6 lamanya bang, ngopi beres-beres kayak baca baca juga, rapi-rapi tuh. Dia sambil alhamdulillah dia juga care banget sama anak gua, bantu merhatiin dandanin lah apalah gitu. Ini ada temen gue nih, apa kru gue yang namanya Ole, dia ngefans banget sama lu. Nanti lu bisa cari tahu yang mana yang namanya Ole. Tuh bang ya. Jadi lanjut bang ya, lanjut. Sekitar jam 6 setelah udah sarapan, udah ngopi, akhirnya gua, anak gua, Ica dan Jaki, dan ditemani sama Akamsi ya, Mang Bagus, Mang Idom, dan satu lagi temen gua nggak tahu tuh namanya siapa, tapi gua manggil dia si Kribo, karena rambut tuh Kribo gitu. Kribo kayak Ahmad Albar waktu itu gitu. Gua panggilnya Kribo gitu. Jadi ya gua ditemenin sama Akamsi 3 orang. Ya berhubung dari rumah Mang Bagus menuju ke area Gunung Guntur agak jauh, lumayan jauh dan sangat jauh, dan harusnya membutuhkan biaya gitu ya. Harus naik angkot berapa kali, naik transportasi ini itu gitu kan. Akhirnya pada punya solusi gimana kalau untuk menghemat pembiayaan, sekalian buat dari pengalaman gitu. Bilang wah ide bagus tuh gitu kan. Akhirnya sekitar jam 7 kurang gua mulai jalan tuh dari rumah Mang Bagus, aspal gitu ya, masih aspal gitu. Pagi-pagi jam 7 mencari, sambil jalan sambil mencari mobil-mobil omprengan gitu, entah mobil apa gitu kan, mobil bak-bak gitu. Dan alhamdulillah nggak lama ya berjalan ketemu tuh ada sopir yang baik hati menawarkan tumpangan. Berangkatlah gua. Ternyata bang, gue pikir cuma sekali ngompreng. Gue pikir cuma sekali ngompreng sampailah ke BC Guntur. Ternyata enggak bang, dari omprengan ini turun terus kita harus ngompreng lagi karena jalur beda-beda. Ada yang mobil sana, ada cabang ya bang. Harus berhenti di sini. Nanti kita lanjut nih kata Bang Bagus. Dari sini kita cari omprengan lagi kata Bang Bagus. Kan gue karena gue nggak tahu, aja atur aja bang, gue mau ngikutin gitu kan. Jadi kalau misal berangkat ya gitu bang, satu ngompreng nggak bisa nyampe Gunung Sindur bang. Gunung Sindur sama Guntur. Ada ngompreng, berarti di pinggir jalan, gue nggak tahu nama alamat nama jalannya, gue nggak tahu gitu kan, buta lah karena perdana sekali gue ke Garut. Akhirnya Mang Bagus sama Mang Idom lah tuh sama Mang Kribo bertiga yang ngatur, istilahnya jadi preman di jalanan lah gitu. Dengan mobil stop lancar bang, alhamdulillah gampang banget, dapat mobil, naik turun ngompreng lagi, naik lagi, sampai singkat cerita sampailah gua di kawasan di bawah kaki Gunung Guntur. Sampai situ gue istirahat bang, istirahat gitu sambil bercanda. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah itu ada warung kecil ya, gue beli barangkali ada kekurangan logistik gitu kan ya, gue beli apa kayak garam, apa bawang merah atau cabai, sambil ngecek logistik. Akhirnya lanjut dari warung itu gue berjalan bang. Nah ternyata gue kaget bang, ternyata dari warung itu untuk menuju ke pos rekis gitu jauh. Pos rekis itu sekalian BC gitu. Itu jauh bang, jadi agak jauh, makan atau butuh banyak waktu ya sekitar 2 jam perjalanan tuh. Waduh, jalan kaki tuh sekitar 2 jam, bla 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 bla, dan agak terjal gitu kan, jalannya berbatu. Sekitar 2 jam sampailah di BC istilahnya ya, di BC atau di pos regis. Nah, oh iya bang, ada sedikit kendala nih di perjalanan yang bersifat mistik ya. Jadi sebelum
sebelum sampai ke pos regis atau ke BC, di perjalanan nih gua kami nih bareng-bareng sambil ketawa ya bercanda gitu ya, bercanda-bercanda supaya menghibur suasana biar nggak terlalu kaku. Itu di perjalanan tuh enjoy aja. Sampai akhirnya waktu memasuki pintu rimba kan, atau lah sebutlah yang si Mang Kribo itu, ya entah dia bercanda entah dia serius, tiba-tiba dia ngomong begini bang, seperti apa ya, film Kerasakti, lo tau gak bang film Kerasakti? Iya. Yang Sun Gokong itu. Jadi kita begini bang, kita kayak ini ya, kayak Biksu Tong gitu. Kita menuju ke barat ini kawan gitu. Kita mengawal Biksu Tong menuju ke barat mengambil kitab suci. Itu kata si Bang Ribo, ambil bercanda sih ya gitu. Ya gue belum nyimak tuh bang maksudnya gimana gitu. Sampai akhirnya dia ngomong gini, nanti nih di pertengahan perjalanan pasti kita dihadang sama siluman babi, siluman kerbau, dan siluman-siluman lainnya. Itu kata bercandaan Bang Ribo. Nah setelah dia nyebut siluman babi, siluman kerbau, dan siluman-siluman lainnya, itu bang suasana langsung berubah bang. Yang semula nggak ada angin, nyantai lah gitu ya. Terus suasana masih nggak mencekam, tiba-tiba apa bang? Setelah dia ngomong bahasa seperti itu, tiba-tiba seperti ada angin kencang bang, angin kencang itu di atas kepala muter-muter. Dadakan. Setelah dia ngomong kayak gitu, ya kan gue kaget bang. Ini ada apa ini? Sekonyong-konyong tiba-tiba begini. Dari awalnya cuaca baik-baik aja gitu ya, tiba-tiba gelap, angin, terus sekeliling kiri kanan jalan trek atau jalur itu kan pohon, semak-semak itu goyang semua bang. Jadi di sini ada pelajaran ya bang. Maksudnya nggak boleh ngomong sembarangan walaupun bercanda. Menurut kita bercanda gitu kan. Iya, ya kita bercanda. Ya kan bagi mereka yang kita nggak lihat atau apa sifatnya serius gitu. Itu pelajaran itu. Iya, nah kan bang sampai kok ini si Mama ngomong kayak begini gitu. Tapi udah ya alhamdulillah nggak ini bang ya, cuman gelagat aja ya, tanda-tanda seperti itu. Alhamdulillah nggak ada hal yang bersifat merugikan ya gitu. Nah gue lanjut perjalanan untuk menuju ke BC atau pos regis. Itu cuaca udah enak bang, mendung tuh dari kejadian itu. Mendung sekali gerimis, tapi air nggak ada air hujan, gagal hujan maksudnya, istilahnya mendung tapi nggak hujan gitu, seperti mau turun hujan tapi nahan gelap aja gitu suasana, langit mendung gitu tapi nggak hujan. Jalan masuk ke pintu rimba, mulai memasuki kawasan hutan, terowongan hutan gitu. Ya Allah bang, ini kok baru kesini nih, itu udah gak enak badan bang. Ini kok yang tadi gue enjoy, ini pribadi gue bang ya, ini menurut istilahnya perasaan gue sendiri gitu ya, nggak tahu lah yang lain-lain mah. Yang tadi gue enjoy, gue di belakang bang, gue di belakang. Terus terang seperti gue paling belakang gitu, paling belakang. Kok ini kan masih pagi gitu, kok ini seperti udah mau maghrib gitu, gelap gitu. Ini jam berapa gitu kan, kok gue nggak enak gitu kan. Berat perjalanan, terus kayaknya tuh gue pengen kayak ada hal-hal yang sifatnya memanggil di belakang lagi bang, kayak banyak banget godaan ataupun bisikan hai begitu kan ya. Jadi itu jangan sangat mengganggu pendengaran gue bang, mengganggu pendengaran gue biar gue menoleh apalagi ya bang, lebih sensitif daripada orang-orang biasa lah gitu ya. Tunggu kok selalu begini gitu, kok jadi begini lagi gitu. Ya asal gue nengok bang, ya biasa nggak ada apa-apa, cuman kok ini kok deket banget. Iya, di kuping ada ya bang. Seakan-akan begini, gue kan bertujuh gitu. Kok seperti rombongan puluhan orang di belakang gitu. Tapi setiap kali gue tengok ke belakang kok nggak ada. Gitu, gue merinding banget. Nggak ada gini. Terus nggak ada, tapi berusaha gue cuekin. Asal gue fokus lagi depan. Nah di belakang itu seperti ada langkah kaki kan. Langkah kaki yang kasar, yang nggak beraturan. Nggak beraturan, bak langkah patuh gitu. Banyak orang. Seperti ada rombongan atau pendaki lain di belakang, deket gitu nempel bang. Tapi saya tengok nggak ada gitu. Terus kesannya perasaan gue tuh kayak real gue tuh kayak ada yang megangin di belakang. Jadi berat ya gitu. Berat, jadi kayak gue pengen maju berat, jadi gue pakai otot gitu. Sedangkan waktu itu posisi masih ada ya, masih enak, nggak menanjak. Tapi kok berat, gue ngos-ngosan kayak ada yang nakal gitu, ada yang bang, ada di belakang gitu. Udahlah, gue kayak istighfar, gue selawatan itu.
istighfar, wah kacau ini gitu kan ya, udahlah itu udah mendung sampailah gua di pos registrasi. Sampai di pos registrasi bang, itu nggak bener bang, cuaca langsung nggak beres, tiba-tiba hujan. Itu jam berapa bang? Itu sekitar masih siang bang, sekitar jam setengah 12. Karena makan dari pagi setengah 12 atau paling lambatnya bisa bilang zuhur lah jam 12 ya. Tapi suasana seperti mau maghrib, mau maghrib sampai mendungnya bang. kabut dingin sampai gue di pos registrasi sekitar jam 12 tuh. Cuaca udah parah bang, udah parah, udah kabut gelap nutupin jalan. Akhirnya mau nggak mau, lucunya gue bikin tenda di situ. Itu belum apa-apa, tapi gue udah bikin tenda di situ karena cuaca dan nggak memungkinkan untuk lanjut gitu. Akhirnya di BCP di warung, ya gue bikin tenda di warung, samping warung gitu. Ya udah gelap kan, nggak tahu tuh gelap terus, nggak tahu apa udah malam apa gue udah pusing gitu, udah nggak fokus. Sampai akhirnya udah tuh pada bikin kopi lagi, bla bla bla, bikin kopi, bikin kayak Jaki kan kebetulan hobi masak, koki lah atau chef lah gitu ya, jadi masak ya, menghangatkan suasana, dia bikin gorengan bakwan jagung, bla 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 bla. Sampai akhirnya lama juga tuh tahu ya benar-benar malam. Benar malam gitu. Kalau setelah gue kerja di HP gitu ya, itu malam gitu, udah lewat dari jam 6 maghrib. Akhirnya cuaca udah mulai tambah dingin. Akhirnya kan gue bikin 2 tenda. Yang satu tenda buat gue, Ica dan Jaki dan anak gue tuh, yang sisa satu tenda lagi buat Bang Bagus dan kawan-kawan gitu. Nah kebetulan Ica dan anak gua masuk tenda lebih dulu. Gua nih bareng-bareng teman-teman cowok lain sibuk masak-masak, ngopi, bercanda-bercanda, ngerokok, gini. Sampai suatu waktu bang, mata gua lagi nih, kembali ke mata gua lagi nih ya, diharuskan melihat sesuatu yang ganjil, yang janggal gitu ya. Dari jarak sekitar tempat gua duduk nongkrong atau bercanda di situ ya, ngumpul sekitar jauhnya sekitar 7 meter 8 meter itu gue ngeliat ada yang datang bang. Pertama kecil, bentuk binatang, kucing hitam kecil, dari jauh kecil kok semakin sini makin gede gitu, sampai ke arah abang nih, ke arah rombongan gue nih bang, gitu, ke arah ngumpul gitu. Gue di luar tenda bang, masih, kan gue belum masuk. Datang tuh kecil gede makhluk itu, binatang itu gede bang, sampai akhirnya maksimalnya gue liatin itu kok seperti gedenya seperti kerbau, gede kerbau, biang kerbau dari yang awalnya kecil layaknya kucing biasa hitam gitu. Nah, itu bentuknya warna hitam ya, mungkin kalau bahasa resminya mungkin macan kumbang ya, hitam, tapi bentuknya bang yang bikin ganjil itu seperti biang kerbau, gede banget. Jarak sekitar berapa meter atau 2 meter jauhnya itu dia berhenti. Katanya duduk kucing, tahu bang duduk kucing gimana? Duduk kucing memperhatikan gitu, melotot, kalau kata orang melotot, memperhatikan kami gitu. Nah pas banget tuh gue yang lihat gitu. Ya gue diem bang, gue nggak mungkin lah ngomong ada itu. Nggak, sangat gue jaga gitu. Gue nggak mau bikin panik suasana gitu. Kok ngapain diem aja gitu ya, udahlah. Sampai misalnya emang mungkin gue lagi pada ngopi, ketawa mungkin ya, apa takutnya mengganggu gitu ya, terlalu berisik. Sampai dalam hatiku begini, gue ngomong mati pelan-pelan gitu, ya maaf kalau misalkan kami di sini lancang gitu kan ya, takut mengganggu, tapi tujuan kami sini nggak ada niatan buat mengganggu kan gitu ya, gitu. Kalau memang ada yang dipengenin atau pengen kopi, pengen ngerokok, bareng-bareng aja. Itu gue ngomong gitu bang. Itu pergi bang, pelan-pelan pergi, balik arah pergi, sampai kasarnya udah nggak kelihatan lagi mata gue, pergi. Alhamdulillah. Nah udah tuh bla 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 bla, waktu semakin malam, jam semakin malam, semakin larut, gue masuk bang, gue sendiri tuh masuk ke tenda.
Nah gue liatin Ica dan anak gue si Dedek udah tidur lah. Udah, ya udah kan. Aku juga ngantuk udah dingin. Akhirnya gue buka SB, gue pasang selimut, gue tidur tuh. Tidur, nggak lama kemudian Jaki masuk. Jaki masuk. Kok dia langsung tidur? Sedangkan gue yang niat mau tidur duluan juga, kok nggak bisa tidur gitu. Jaki tidur. Ya akhirnya bertiga tuh tidur, pulas banget gitu. Nah, terus gue masih ngedengerin suara teman-teman yang di luar tuh, pada bercanda gini ngomong bahasa Sunda lah, yang gue juga kurang tadi paham, gue bahasa Sunda lah. Wah masih pada segar-segar bilang ini. Udah matiin. Sampai gue ngantuk, gue tidur bang, tapi tidur ya gue kayak gimana? Tidur ayam. Iya tidur ayam. Mata merem, tapi kuping denger gitu. Ya paling sekitar lamanya 7 menit 10 menit. Gue dikeprak bang sama si Ica. Dibangunin. Tapi abang mau tidur. Dibangun. Gue bangun bang. Kata gue, ya lah baru gue merem gitu kan ya. Gue dibangunin, kenapa Cak? Abang denger gak? Apaan? Bang, ini yang bikin gue gak percaya bang. Kan menurut gue itu baru 7 menit atau lamanya 10 menit ya. Ternyata itu bang udah sekitar 2 jam 3 jam. Lo ngerti gak maksud gue? Ngerti. Ternyata durasi lama. Iya. Sedangkan menurut gue itu baru 7 menit. Iya. Wah kok udah jam berapa ini gitu, udah jam ini. Jam ini bang, oke jam ini selalu pakai jam tuh. Gitu. Nah iya, gitu kan. Terus gue denger di teman-teman gue yang luar pun udah gak ada suara. Sepi. Sepi. Ya, gue keluar bang. Gue keluar tenda untuk mastiin mereka ada apa tidur apa kemana gitu kan ya. Takutnya ntar apa mentang-mentang orang itu dia kabur apa pergi apa iseng nyari apa gitu ya. Gue keluar kan. Ya mereka tidur. Ada udah dalam tenda, udah tidur. Ya perasaan tuh 7 menit yang lalu mereka masih asik-asik. Begitu. Udah tuh masuk ke tenda. Nah, Ica tuh bang menggigil ketakutan. Gitu. Jadi dalam perhitungan 7 menit itu si Ica udah banyak, bukan banyak ya, udah ada gangguan dia pribadi. Menurut si Ica di saat gue tidur, si Ica itu udah terbangun lama karena banyak dengar suara gangguan gitu. Ya salah satunya kayak ambil contoh, ada seperti orang muter-muter di samping tenda keliling, terus ada seperti suara apa sih, auman apa kalau babi hutan apa sih namanya, suara babi apa sih namanya, gerem gitu pokoknya suara binatang seperti babi. Terus kayak seperti ada ibu-ibu lagi nyuci pakaian, jemur pakaian, pak gitu lah, jadi kayak baju basah gitu, gitu. Nah si Cas sekali emang sempet nengok dari jendela, apa kan di setiap tenda ada jendela tuh yang kecil, ngelubang angin gitu, ventilasi ya. Itu gak ada apa-apa, yang ada cuma gelap lah, suasana gelap. Saya si Cas terpancing tuh, untungnya dia nggak keluar gitu. Kan gue bingung, apa sih Cak dapat lagi waktu kayak di Gunung Gede kan gitu. Sedangkan gue tahu nih si Cak normal, nggak ada halangan, nggak lagi haid. Ini kenapa? Gitu. Kok si Cak diganggu? Gitu. Udah, gue hibur tuh. Kamu mah ngimpi kali, halu. Gitu. Makanya kalau tidur baca doa dong. Gue gituin. Udahlah tidur dulu. Gitu. Enggak bang, ini jelas banget, ini deket banget di tenda kita. Ngomong begitu. Itu biarin. Istighfar banyak, baca doa, tidur. Gue gituin bang tuh. Sampai akhirnya dia berusaha tidur tapi gak bisa. Dia malah cerita bang, malah saya bukan lagi bang, tadi waktu aku tidur ini mah entah mimpi entah apa, ada ibu-ibu, ya bisa dibilang ibu tua, maksudnya ibu-ibu tua gitu ya, nenek lah gitu. Dia pakai baju zaman dulu, apa baju batik gitu ya, apa kain batik gitu, udah usang, udah coklat, udah lapuk ibu-ibunya. Terus iya, aku dimarahin bang. Dimarahin gimana? Aku sudah bilang kamu jangan naik gunung. Kenapa kamu bandel naik gunung? Aku dibilang dia dimarahin kayak gitu bang. Begitu. Aku kan nggak tahu salah aku di mana nih, salah Ica di mana. Ya, aku bingung bang.
Nah si ibu itu yang datang lewat mimpi itu entah apa itu siapa Iya. gitu kan ya, tapi kok nadanya seperti mengancam atau nggak suka gitu. Apa ada hubungan sama keluarga apa kita apa gimana gitu, bingung nih. Akhirnya gua nggak habis pusing, besok aja dah, sekarang waktu istirahat. Iya. Dan nggak bagus juga kalau dibahas sekarang Iya. juga kalau gitu ya, nggak bagus. Gimana caranya gue istirahat, gimana caranya si Ica bisa tenang, nggak panik gitu. Akhirnya gue tawarin, kamu mau minum nggak apa teh hangat atau gimana? Nggak bang, nggak apa-apa, cuman kondisinya udah berat bang. Iya. Udah menggigil, bukan kedinginan gitu ya. Jadi kalau gue ingat flashbacknya seperti kejadian waktu itu di BC Gunung Gede. Lu inget gak bang? Iya, masih inget kan? Iya. Yang Ica di BC Gunung Gede sebelum dia mandi, Iya. yang dia menggigil mata Iya. berotot. Nah itu kejadian lagi bang, itu begitu. Tapi posisinya bukan tidur, posisi duduk begini bang nih, sambil megang pukul. Jadi kayak orang nggak berani begini. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak benar-benar sekelilingnya lagi dipantau gitu. Dia begitu bang tuh itu sampai akhirnya gue SBN lagi masih menggigil. Makanya gue tawarin teh manis waktu itu, tapi nggak mau. Karena gue kasih, emang gue udah terus terang, gue juga udah mulai nggak beres. Cuman kan bukannya gue sok berani gitu ya, cuman ya bagaimana habisnya ya udah terlanjur masih itu kan gitu ya. Itu kan tugas gue, cuma gimana caranya biar bisa nenangin hati dan pikiran si Ica waktu itu. Akhirnya gue elus lah, pokoknya bukan sok lebay gitu ya. Udah kamu istirahat, tenang, ada aku di sini, ada abang di sini, kamu tidur, insya Allah nggak apa-apa. Itu sampai akhirnya singkat cerita, mungkin dia juga udah lelah gitu ya, saking dingin atau gimana nya, tidur, rebahan lagi tidur. Singkat cerita, gue alhamdulillah gue juga nggak harus begadang. Gue masih kasarnya masih bisa ngondisiin sampai hari gue juga tidur bang. Gue tidur, ya nggak tahu dah ada kejadian apa, gue udah lupa tuh. Gue tidur, belum gue tidur. Sampai akhirnya sekitar 5:30 gitu, gue bangun pagi dan ya gue juga bukan orang pertama yang bangun. Udah yang lain duluan bangun, kayak ibu warung, kayak teman-teman yang dari Garut tuh bangun, udah pada bercanda bikin kopi, bangun gitu kan, woi bangun woi gitu. Udah akhirnya gue gabung, gue bikin kopi. Akhirnya wih cerah nih, bisa kita lanjut gitu kan. Udah packing rapi, tutup tenda, di packing lagi, masukin ke air box gitu, berangkat tuh menuju ke pos 1. Ke pos 1 ya normal lah, nggak ada halangan dari bentuk apapun, dari cuaca, dari segala macam lain, normal. Cerah pagi, seger. Udah sarapan, udah ngopi, seger lah, semangat langsung. Masih semangat, asik, mumpung masih pagi gitu kan. Sampai di puncak paling nggak lama, karena masih pagi kan. Itu bang ceritanya. Di perjalanan menuju pos 1, dari awalnya sekitar berapa langkah atau berapa jauhnya itu normal, sampai akhirnya gue melewati itu perkebunan pun kopi bang, perkebunan pun kopi warga ya. Karena kan mayoritas petani juga, ada sebagian yang kasar tani apa palawija atau apalah gitu, kopi atau teh gitu kan, atau jagung. Sampai akhirnya gue melewati perkebunan kopi gitu. Nah di ujung atau setelah melewati pohon kopi itu ada ganjilan lagi bang, ada ganjilan lagi. Jadi setelah melewati pohon kopi itu, gue langsung melihat pemandangan indah gitu bang. Sapananya bagus banget, luar biasa. Wih, subhanallah, bagus sapana Gunung Guntur, hijau. Mungkin perbandingannya atau persamaan seperti gunung di apa waktu itu tuh, Sumbing atau apa sih kemarin tuh, sapalanya bagus gitu, berbabu kayak seperti merbabu gitu, bagus. Terus jalurnya pun udah bukan tanah, lebih tepatnya pasir hitam atau batu vulkanik gitu ya, hitam gitu, agak licin, cuman view bagus, cerah gitu. Nah itu di ujung perkebunan kopi bang ya. Lanjut agak mendaki. Nah mulailah bang tuh ada keganjilan lagi. Tahu-tahu kok kabut lagi, turun kabut. Matahari yang tadi cerah kemana? Kabut gitu. Atau hilang ya? Hilang atau digantiin kabut, gelap lagi.
Insya Allah kok gelap lagi, sampai kasarnya gue di belakang banget tuh. Itu posisinya di pos berapa tuh bang? Itu masih belum pos 1. Menuju pos 1. Belum menuju pos 1 gitu, menuju pos 1. Nah kebetulan posisi itu waktu itu gua bukan di belakang, jadi di belakang gua ada satu orang lagi, sisi kribo itu yang tadi bisa tanya, si kribo itu dia paling belakang, terus gua sisa di depan, rombongan lain tuh masuk anak udah di belakang. Sampai gua nggak, karena kabut itu ya, karena pengaruh kabut itu, sampai gua nggak bisa melihat temen gua yang di depan mana, gitu kan, Karena jarak pandang. jarak pandang. Yang gua saya kan gimana caranya nih gua bisa tahu jalan, pelan pelan. Jadi sekali sih nggak terlalu ini ya bang, nggak terlalu gelap, masih ada lah karena masih pagi, tapi gelap gitu, kabut, tembok putih begitu. Bahkan gue untuk menengok ke belakang pun temen gue si Kribo mana, gitu. Ya udah, nah di situ bang gue jalan pelan pelan, ya karena gue juga perjalanan ke situ gue nggak tahu jalur ya, gelap. Ntar asal kabut mulai menipis kelihatan temen tuh, jarak berapa 5 meter atau 6 meter, oh dia ada main tunggu-tungguan gitu ya. Karena terus kodenya begini bang, karena kabut begitu paling yang depan atau di belakang ninggalin suara, wih gitu kan, wih cepetan atau gitu ya, pokoknya karena emang jarak pandang gak kelihatan, paling suara kan, ninggalin jejak gitu, oh aman gitu, yuk tunggu gitu kan, bahasa itu ya kodenya. Sampai akhirnya mendekati pos 1. Nah nggak tahu kenapa bang, gue kok pengen mengabadikan sebuah video gitu. Akhirnya gue sambil ngeluarin dari kantong saku celana, gue bikin video bang, itu video seperti bang ya, saya sendiri lah gitu, sosok narsis lah. Gue pikir aku sendirian, adapun di belakang jauh temen gue nggak malu lah. Gue begini bang nih, tuh sambil bikin video gini, ngomong begini, gila pemandangannya bagus banget, samudra, tapi samudra kabut, bukan samudra awan, begitu bang. Tiba-tiba bang, nih di belakang gua nongol sesosok orang gitu, sesosok orang, karena emang ditutupin kabut, ya gua nggak gimana ya, gua berpikir positif, gua nggak punya pikiran macam-macam. Gua pikir apa bang, itu si Kribo belakang gua, ya kan? Karena yang ada di belakang abang cuma si Kribo doang gitu. Dan kebetulan waktu pagi itu nggak ada rombongan lain, cuma rombongan gua gitu. Bekas si Kribo, ya udah bang, gini karena emang kabut nggak jelas bang, ya udahlah gitu. Udah, itu si Kribo, udah gua jalan, ternyata si Kribo udah deket gitu ya. Jalan. Gua ngomong tuh bang, gua ngomong terus. Gua saya memecah biar nggak terlalu kaku lah. Dan gue juga masih Kribo baru kenal. Gue tanya begini, man kalau ke Guntur udah berapa kali gitu, temen memang orang sini. Setiap kali nanya gitu gue nengok, masih ada gitu bang, masih ada, cuman samar gitu. Tapi kok diem baik, diem aja gitu, nggak kasar, nggak menjawab pertanyaan gue gitu. Kenapa kok sombong amat gitu ya. Padahal dari awal dia emang bercanda-bercanda. Emang terus terang di antara Mang Bagus dan Mang Idom, Mang Kribo itu paling pendiam. Maksudnya emang bukan sombong ya, wajar lah. Mungkin emang kurang banyak bicara gitu ya. Tapi kenapa setiap gue nanya kok enggak ada sambutan? Gue nanya begini, sama Mang orang sini, udah berapa kali Mang ke Gunung Guntur? Ya nggak ada jawaban. Apa ya? Gue bilang apa dia nggak denger apa gimana nih gitu kan? Itulah jalan terus sampailah tiba di pos 1 Panyawangan. Pos 1 Panyawangan, gue istirahat di situ. Lah bikin anak gua Ica dan yang lain bikin dokumen foto-foto. Nah di situ ada foto. Pos 1 Panyawangan. Akhirnya gua berusaha istilahnya deketin anak gua, atau gua neng kuat gitu kan. Atau gua sambil gua nyium anak gua, hebat neng, semangat ya. Udah gua cium. Terus ada Ica juga foto-foto di situ. Udah istirahat. Nah sambil ini gua bingung, Mang Kribo mana? Sekitar 30 menit bang gue tungguin di pos 1 Panyawangan, Mang Kribo mana? Padahal tadi kan di belakang gue itu ngobrol. Iya, Walaupun dia nggak nyautin. Mang Kribo mana? Kok gue nyampe, harusnya dia juga nyampe. Karena jarak cuma berapa meter, nempel. Kok gue yang nggak nyampe, paling belakang istilahnya gitu ya. Kok Mang Kribo nggak nyampe juga? Gue nengok ke belakang atau nengok, Mang Kribo mana? Gitu. Gue berpikir, mungkin dia
tadi mungkin istirahat gitu kan, gue tungguin bang 30 menit lamanya baru nongol dia. Nongol. Lu tanya bang? Ya akhirnya dia kan emang dia terang dia bawa dirijen, Iya. bawa cadangan air dirijen gitu kecil. Gue nanya, kok lama sih bang? Istirahat di mana? Gitu. Siapa yang istirahat? Orang saya ngejar situ, gitu. Saya ngejar situ, cuman karena saya bawa dirijen berat, akhirnya langkah saya agak lambat. Nah, udah tuh. Ini PR buat gue bang. Kok Yang tadi siapa? yang tadi siapa? Kan jarak nempel. Iya. Gitu. Ya, PR buat gue pikirin, tapi gue nggak mau cerita di tempat itu ya. Ya, gue fokus istirahat. Kalau memang kabutnya bukan malah hilang, malah banyak. Angin juga makin badai bang, ya Allah bang, badai. Astaga, sampai akhirnya gue pengen bikin kopi tuh apa masak air di kompor portable susah. Setiap kali ini mati kompor, sampai harus dialing-alingin begini baru hidup tuh. Maksud biar bikin kopi itu bang itu gue dingin banget bang. Ya gue lihat anak gue udah pucat sih, tawa-tawa aja dia mah, mendingin sih kuat gitu. Dia mah tawa-tawa aja karena ini bukan sekali dia kedinginan, kuat aja dia begitu. Kuat gitu. Akhirnya bisa juga bikin kopi sekitar 15 menit lanjut. Gitu bang, lanjut untuk menuju pos 2. Gitu, jalan. Itu bang, dari pos 1 kabut bukan makin hilang, angin badai bukan makin kecil, justru makin tambah. Sedangkan treknya semakin tinggi. Jadi apa ya? Jadi kayak ada angin dari atas turun ke bawah, gitu bang. Angin kencang. Jadi gimana? Kayak turun ke bawah. Jadi seperti lawan arus, seperti lawan angin itu bang. Ya Allah gitu. Ya gimana ya tuh upaya istighfar kok gini amat selama gue naik gunung. Oke lah kabut gitu ya, oke lah hujan, petir atau apa, tapi nggak ada angin kasarnya mendorong seperti itu, begitu. Terang-terangan dari atas mendorong gitu, kayak kok seperti ngelarang untuk lanjut gitu bang, seperti nutup gitu, seperti sebuah tameng atau tembok yang menutup jangan sampai lu jangan lanjut lagi, begitu, cukup sampai sini. Tapi karena gue berusaha melawan gitu bang, ini belum seberapa, orang baru mau menuju pos 2 gitu, tuh dan masih semangat ya akhirnya pada gue bilang gini sama anak gue sama Ica ya, Ica tolong jaga si Dede gitu kan ya, sambil melawan itu bang tuh ngelawan badai tuh bang, nanti ada nih dokumentasinya. Itu ngelawan badai bang di jalur yang lumayan menanjak, itu badai, terjang badai gitu. Ya anak siswa bisa bilang si Dede kok malah seneng gitu, bukan malah takut, sedang gue sendiri kok merasa nggak boleh lanjut ini, gimana caranya kalau bisa nanti dan tapi ini perdana gue harus sampai puncak gitu ya. Gue berpikir positif ya, ini cuma gangguan cuaca kayak gitu kan. Jalan-jalan sampailah ke pos 2 nggak tahu tuh gue namanya pos 2 itu apa namanya. Kalau tadi kan pos 1 Penyawangan, kalau nggak pos 2 itu gua nggak tahu karena gua nggak sempet foto-foto di pos 2 itu. Intinya aku sampai pos 2 istirahat lagi gitu. Udah lanjut istirahat lagi lanjut lagi. Nah masuklah ke lubang tuh gua ke kalau istilahnya kayak pohon pinus gede-gede, pohon cemara pinus. Posisi berapa tuh bang? Itu kalau nggak salah sekitar jam berapa waktu itu ya, masih pagi bang, masih pagi kan. Estimasi perjalanan sekitar dari BC ke pos 1 aja sekitar sejam. Tuh atau sejam itu sekitar jam 9 itu kalau nggak salah ya bang ya maaf ya kalau ada kesalahan dikit ya, gue juga nggak mencatat waktu itu, tapi seingat gue sekitar jam 10 pagi itu sampai pos 2 tuh jam 10 pagi sampai lanjut bla bla bla. Itu nggak ada halangan bang, nggak ada halangan. Itu menurut gua. Ternyata mereka pun punya kejadian-kejadian, cuman mereka kasarnya nggak mau berbicara di lokasi tersebut. Itu banyak kejadian-kejadiannya yang bersifat pandangan mereka terganggu,
banyak sekali gini-gini yang usil-usil yang sifatnya apa ya namanya, usil lah mau gitu, tapi nggak mau diucap deh waktu itu, bla 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 bla, singkat kata singkat cerita, sampailah gue di puncak bang. Di puncak itu, di puncak Mas Sigit itu dingin bang, ya Allah Robi dingin. Jadi yang harusnya di puncak itu indah gitu bang ya, karena emang cuaca nggak mendukung. Yang kita lihat tuh bukan kasar samudra awan, jadi cuma tetap kembali ke tembok kabut gitu. Tapi nggak apa-apa, intinya kalau pemandangan atau suasana cerah itu kan bonus bang. Kalau bagi pendaki, pemandangan atau suasana cerah itu atau samudra awan itu cuma bonus. Intinya kita sampai puncak maksimal, alhamdulillah, ketemu plang, gapura atau apalah istilahnya di situ, intinya di situ gitu. Foto-foto, yang lain anakku juga, yang lain foto-foto buat dokumentasi, sampai kesannya anakku juga sampai ngibarin bendera, nanti ada bendera gitu di pelang puncak Mas Sigit Gunung Guntur. Karena udah nggak tahan dingin bang, akhirnya kayak yang lain punya inisiatif, udah ya jangan lama-lama, yang penting kita foto-foto gitu kan. Nah, kita lanjut turun yuk gitu, yang penting udah ada foto gitu. Harap maklum keadaan kayak begini gitu, foto turun bang, turun gitu. Di perjalanan turun bang lebih ekstrim karena turun ya gitu. Terus ditambah gangguan kabut dan angin gitu. Yang tadinya awalnya untuk naik ditahan sama angin, sekarang didorong sama angin begitu bang. Ngerti nggak? Jadi kan lebih bahaya lagi, payah ngerem bang. Sedangkan kalau pengen tahu bang, jalur Gunung Guntur itu pasir-pasir licin, jadi batu-batu vulkanik, jadi nggak nempel gitu, jadi longsor gitu bang. Sedangkan angin tuh semakin mendorong, ya gue juga sempat jatuh, bahkan anakku sampai kasarnya udah nggak bisa jalan. Daripada di jalan bahaya, anakku jadi kayak Frozen bang. Itu gak Frozen gitu, iya Frozen gitu. Jadi ketawa-tawa terus ceria, anakku seneng gitu. Namanya anak kecil. Iya, cuman di situ gua ada satu hal kayak nggak beres bang. Kembali itu kejadian yang kayak di waktu gede, yang dimana mata gua mendadak kumat atau ngalamin pemandangan yang mustahil, itu terbang lagi bang, terbang lagi pas turun nih. Iya pas turun. Tapi posisinya yang membedakan begini bang, gimana ya ceritanya, tadi kan waktu naik yang sebelum masuk BC atau pintu linta itu kan seperti ada rombongan belakang aja. Nah, ini kebalikannya. Ini nih waktu arah turun itu yang gue temuin tuh rombongan arah naik. Jadi tuh apa teman-teman gue ngeliat, apa gue doang? Tapi kan seharusnya kalau sama pendaki itu saling negur, nanya. Tapi kok teman-teman di depan gue kok nggak negur, begitu. Ataupun sebaliknya, pendaki yang mulai itu kok nggak nanya apa misalkan masih lama nggak om, masih lama nggak om tuh bang, gitu. Puncak masih lama nggak? Ini enggak. Jadi apa bisu gitu, nggak ada sapaan atau basa-basi. Nah, feeling gue nih teman-teman atau rombongan gue di depan kok seperti nggak ngeliat ada pendaki yang naik. Itu banyak bang, umumnya pendaki banyak itu rombongan. Nah, gue bingung. Iya betul sih, bentuk-bentuk awalnya bentuk-bentuk manusia bang. Umumnya pendaki, style pendaki cowok cewek gitu bang, begitu. Tapi kayak anak muda atau setengah baya itu lengkap lah gitu, variasi. Tapi yang gue kan kok teman-teman di depan gue kok seperti nggak sadar, nggak ada soal sapaan, nggak ada teguran. Sampai gue juga bingung di depan nanya, gue juga bingung. Gue jadi ikut nanya bang. Nah kenapa gue ikut nanya bang? Di sini nih ternyata Allah Akbar ini bang, itu bukan rombongan orang bang. Apa yang kamu lihat? Allah Akbar, itu bukan rombongan orang. Iya emang kalau dari sepintas itu bentuknya orang, tapi tanpa sadar ketika mata gue fokus ke wajah-wajah orang itu, ya Allah, nauzubillah min dzalik bang. Itu bang, ada yang mukanya robek,
ada yang mukanya robek, merinding di sini. ada yang apa namanya kayak tambalan kayak apa gitu keluar apa darah begini kayak bekas-bekas luka bakar. Pokoknya nggak layak bang, nggak lazim. Ya, langsung gue cenderung ya ini bukan orang, langsung gue punya pikiran pantas mereka nggak negor, pantas ini mereka nggak ngeliat begitu. Jadi bang itu mereka nggak tahu kenapa tujuan mereka apa tuh rombongan itu ya ke atas semua, ke atas semua. Jadi jalur begini bang nih, gue di tengah nih, ini jalur bang, kiri kanan kan jurang, ini jurang, ini jurang. Nah gue masih ada bisa di tengah-tengah. Jadi tuh Kanan begini kanan kiri, gue di tengah, gue turun mereka naik begitu. Jadi gue lihat sini, lihat sini. Tapi emang karena posisi kabut sekali gue berpikirnya awalnya itu manusia. Iya. Tapi setelah mata gue lebih fokus, ternyata gue nengok gini, ya Allah, nauzubillah min dzalik, itu bukan orang. Dan bentuk-bentuk wajahnya pun ataupun fisiknya itu nggak sempurna. Ya Allah ya Robbi, gue tahu. Dan itu waktunya lumayan bang, karena gue katakan rombongan ini lewat, terus nggak ada lagi tuh, ketemu lagi rombongan lagi, ya rombongan seperti terus. Bahkan yang gue bikin penasaran di pertemuan ketiga kalau nggak salah waktu itu, rombongan ketiga, dari sebelah kanan gua dari beberapa rombongan itu seperti menanduk gitu bang. Entah itu apa itu apa, menanduk apa itu mayat apa itu keranda, gua nggak tahu dah. Karena apa, udah nggak fokus bang, dapetin nggak fokus gini, udah nggak berani ngeliat bang. Karena jaraknya sangat nempel, sedangkan jalur sedikit. Gimana gue fokus ke jalanan. Kalau gue fokus ke mereka. Tapi posisi nandu itu naik bang. Naik, bukan nggak ada. Masuk di akal dong. Iya. Ngapain dia nandu naik gitu? Kalau ranger atau tim bantuan kan turun. Atau akan ada korban di atas, dia turun. Ini kok kebalikannya. Ada korban kok dibawa ke atas. Untuk apa? Ya, udah nggak bingung lah. Itu kan bukan manusia bang. Itu cara mereka lah. Mereka punya tujuan masing-masing. Sampai ada bang itu gua udah nggak fokus. Harus diganggu dengan pandangan sendiri, dan ditambah jalur yang licin, kabut. Dan gue juga bimbang sama di depan bagaimana. Usia anak gue bang, usia anak gue ya, kalau yang gede-gede emang biar cewek si Cak atau yang lain kan udah bisa jaga diri masing-masing bang. Ya anak gue masih kecil, masih 8 tahun waktu itu kemarin. Takutnya ceroboh kan begitu ya, gitu kan si Cak juga gue nggak berani, takutnya antar si Cak nggak terlalu fokus ke si Dede, gitu. Karena udah masing-masing bisa sendiri-sendiri lah gitu kan. Bimbang tuh bang. Sedangkan udah gak kelihatan rombongan di depan. Nah itu gue paling belakang bang. Kebetulan waktu itu gue paling belakang. Nah yang waktu naik ada Mang Kribo belakang, ini dia di depan sekarang. Nah jadi gue jadi sweeper. Gue paling belakang gitu. Selalu begitu. Jadi sore itu bang? Ya masih siang. Siang jatuhnya. Iya turun. Ya cuman cuacanya udah kayak malam. Malam orang gue pakai ini cuma gue sampai ke Serengguan Center saking pengen biar buka kabut gimana biar kelihatan jalur gitu. Itu gue center jadi gue kayak malam kayak sweeper gitu. Bla 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 bla. Kalau nggak salah itu yang gue temuin rombongan itu sekitar 5 sampai 6 rombongan bang. Dengan nominal orang ada ya variasi. Kiri kanan ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8. Ya gue nggak ngitung lah. Banyak. Fair amat gue ngitung kan gitu kan. Banyak. Gue rombongan lah. Kan kalau rombongan itu bang bisa dibilang gue aja rombongan 7 orang gitu kan ya. Sama ya gitu. Nah yang gue habis pikir itu bang, mereka dari mana, dari bawah mau ke puncak gitu. Ya mau pendaki gitu, mau ke puncak gitu. Cuma anehnya di rombongan ketiga itu yang gue lihat mereka seperti menandu entah itu orang, entah itu barang, gue nggak tahu dari tanduk gitu. Apa itu yang jadi misteri yang sampai sekarang. Itu udah bang, akhirnya gue turut, alhamdulillah bang, nggak ada kasihannya, nggak ada kejadian yang mengganggu. Selain kejadian itu nggak ada hal bersifat mengganggu, umumnya yang sifatnya mencelakakan gitu ya. Apa si Ica jatuh, apa anak gue kepleset, apa berdarah, nggak ada. Sampai akhirnya gue sampailah ke BC. Sampai di BC apa nih bang? Terang benderang bang. Terang benderang. Ya Allah, terang benderang. Ini kenapa gitu kan? Terang benderang. Udah tuh bang, terang benderang, ya istirahat. Lihat jam masih, wah ini keburu sampai pagi sampai rumah nih. Jangan sampai ketemu malam gitu kan. Terang benderang bang.
bla 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 bla, istirahat sejenak, ngucap pamitan sama ibu-ibu warung kan, begitu. Bu, pamit ya bu, sampai sekali si ibu. Ya hati-hati, ih seneng pinter banget kata gitu. Maksudnya Berarti abang jatuhnya tektok ya bang? tektok. Kalau waktu itu tektok. Iya. Jadi, Karena iya ngecampnya di bawah. Iya, karena masalah cuaca kemarin, Iya. jadi abang ngecamp di bawah. Iya. Kopi dulu lah. Iya. Oke. Berarti abang tektok di situ. Kalau misalnya abang ngecamp di atas ya nggak tahu dah. Iya. Bakal kejadian apa Iya. lagi? Ya, gue sih gini bang. Gue katakan ini bukan musibah ya. Setiap kali gue naik gunung, walaupun sifatnya kurang menyenangkan, tapi gue ngambil unsur positif bang. Iya. Kalau gue paksain gimana gitu, begitu aja. Gue berpikir yang bersifat badai atau angin itu sifatnya bukan mencelakai, justru itu apa ya, peringatan untuk gue lebih hati-hati. Iya. Begitu aja, gue ambil positifnya. Udahlah, terang benderang waktu itu di becek, gue pamitan sama si ibu, salaman sampai kasarnya si ibu ngomong bercanda sama ngasih pesan ke anak gue gitu. Iya. Hati-hati neng ya, pinter banget gitu, nanti kapan-kapan mampir lagi gitu ya bu gitu. Salaman udah, enggak ada gangguan bang, dalam artian gangguan cuaca ya, terang beneran, cerah, matahari indah dah pokoknya, cerah, enggak licin yang gimana cerah. Udah tuh gua bosen kali bang di belakang terus bang ya, gua bosen, akhirnya gua bang gua maju ke depan, ninggalin nyusul Jaki dan teman-teman yang lain. Nah akhirnya gua anak gua Ica paling depan ceritanya depan. Udah tahu gua jalan lah, jalan turun mah udah tahu kemarin lewat sini. Udah gitu terang, gua jalan depan, gua di depan, di belakang gua Ica dan anak gua dipegangin bang gitu ya, karena walaupun terang itu tetap menurun, takutnya anak gua lepas kontrol preset gitu kan, masih jurang juga gitu. Bla 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 sekitar cerita, gua turun, tahu bang anak gua lari nyamperin gua, ngejar gua di depan, kan gua lumayan sekitar 10 meter di depan. Itu udah istilahnya dari beca ya bang? Udah jalan dari beca ya? Udah menuju, udah turun dah. Iya. Sebelum kejadian gue sempet nengok ke belakang gini, kan kok ada gitu, ternyata ada. Gue di paling depan sekitar 10 meter, nggak tahu kenapa anak gue lari manggilin gue. Manggilin gue coba bang, ayah tunggu begitu kan gue nengok, kok segede panik, nangis seperti orang ketakutan begitu kan ya. Kan gue tunggu berhenti, tunggu udah gini sama anakku nih, tungguin ayah ya, tungguin anakku menggigil bang, duduk begitu kayak orang ketakutan gitu. Kenapa neng? Nggak ngomong, gue malah terus pinggang gitu bang, gitu pegangin, nggak mau bareng kakak begitu. Kenapa? Ayah mau bareng ayah aja. Dipegangin gue terus. Kakak maksudnya Ica. Ayah nggak mau bareng kakak lagi begitu. Lu kenapa? Nggak mau ngomong, dipegangin gitu, duduk. Sampai gue nungguin. Udah nggak bang ke belakang, Ica jalan sendirian. Rombongan juga belakang agak jauh ya, rombongan depan tuh yang sisanya. Tadi takut orang. Takut si Ica. Kenapa si Ica? Nah ternyata gue nggak tahu kronologi itu gimana, tahu karakter si Ica berubah. Ya wajar ya, ini ya wajar kalau si anak tuh takut. Iya. Jadi pas gue tungguin itu, si Ica kan datang tuh dari belakang. Itu bukan si Ica. Dan artian bukan karakter si Ica ya. Jadi seperti ada yang mempengaruhi gitu. Jadi itu bukan Ica sesungguhnya. Lu bayangin bang. Bisa dibilang kesurupan ya bang. Jadi seperti ada yang ngendaliin gitu ya. Ada yang masuk ke raga atau badannya. Dan karakternya berubah. Ya wajar kalau anakku sampai takut lari ketakutan. Ternyata apa bang, si Ica itu sambil jalan ya kosong, kotapan kosong nih sendiri gitu ya. Udah banyak perubahannya ya, kayak tata cara dia kayak
megang rambut begini sambil jalan bang tuh sekali begini gitu kayak nenek ya mungkin anak bunyi mah kali ya perubahan yang ada di wajah atau raut wajah si Ica makanya kabur ya berarti astagfirullahaladzim kok nenek gitu kok ini bukan si Ica dalam artian isinya gitu ya isinya bukan fisik ya isinya gitu ini bukan si Ica sepeda gue pegang bang begitu gue diem terus masih bengong masih senyum bingung gimana ya kayaknya nyari sesuatu tapi apa tatapannya kosong senyuman kayak bukan dia sambil main rambut main rambut kayak orang ngaca gitu sih begitu kayak apa main rambut apa seakan-akan nyisir gue nggak ngerti dah gitu itu sampai gue bilang bak Cak Stibar kamu sadar Cak gitu sampai akhirnya gue bisikin gue ajarin bang kalau masalah gue ajarin di kupingnya sampai abisnya banget ngomong ini akhirnya aku bilang bang tuh nomor astagfirullahaladzim ya anak tuh sadar gitu aku kenapa ini sampai mana gitu bang ada Cak kamu kenapa sih gitu kenapa sih bang gitu sama bingung ya bang kenapa sih bang ada begitu udah nanti dia di rumah Bang Bagus kita cerita ya udah bang bla 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 gue sampailah istilahnya di pemukiman di rumah penduduk ya nyari omprengan lagi dah nyari omprengan lagi menuju ke rumah Bang Bagus iya Bang Bagus beberapa kali dapat omprengan sampailah gue di rumah Bang Bagus sekitar jam 7 malam kurang lebih jam 7 malam capek udah kelewat bang itu cerita di Gunung Guntur sampai di sini ya bang sampai situ tapi masih next ada video ternyata ya gua katakan udah beres tapi ternyata masih meninggalkan apa ya upas-upasan ataupun sisa dari Gunung Guntur yang berkelanjutan sampai ke rumah Bang Bagus waktu itu gitu kayak masih ngelanjut dan kelanjutan itu ya apa ya kembali kok Ica lagi kena gitu kok Ica lagi yang kena kenapa harus Ica lagi ada apa dan kenapa itu bang PR yang belum terjawab sampai saat ini begitu. Nah di malam waktu di rumah Bang Bagus ada satu kejadian lagi bang Ica kesurupan nangis kenceng bang nangis kenceng jadi kayak apa ya suara perempuan atau suara wanita yang teriak-teriak nangis kenceng sakitan begitu ataupun marah begitu nggak jelas gitu bang ya teriak ketawa ntar dia nangis akhirnya gue coba dikondisiin sampai akhirnya normal tuh ya normal cuman tiba-tiba bang nih kan waktu itu gue di dalam ruangan kayak gitu kan di ruang tamu lah gitu di rumah Bagus kan kita tutup bang karena emang udah dingin jadi tutup pintu tiba-tiba bang setelah si Ica sadar itu pintu kebuka gue pikir kan kebuka angin atau dari luar ada orang gitu ya ternyata bang buak gitu nah ya mungkin ini entah halusinasi teman-teman yang lain mereka seperti melihat ada yang terbang di dalam rumah bentuknya perempuan semua melihat semua jadi sambil ketawa cekikan terbang keluar kuntilanak gitu bang udah bang akhirnya gua nggak bisa cerita lagi karena emang setelah kejadian itu semua normal sampai istilahnya besoknya gue lanjut ke Cikuray baru ada kejadian lagi bang untuk malam itu setelah dari Gunung Guntur selesai nggak ada kejadian lagi tapi kalau mau diterusin di next time-nya di Gunung Cikuray sama di Gunung Sagara atau Pulau Pandayan itu masih menyisakan kisah-kisah lagi bang tapi lain kali aja ya capek iya karena durasi juga bang mungkin kita lanjut di next video aja buat gunung-gunung di daerah Garut. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran kalau misalnya yang namanya di gunung nggak boleh ngomong sembarangan istilahnya kayak gitu
Ya cukup sampai di sini, gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Mangap. Mangap. Oh, buset. Mantap. Dah. Dulu. Udah.